Jadi kan judul kita dibilangnya apa tadi? Inflation runaway. Apakah Fed Mm. salah? Yang ini deh untuk ngebahas sedikit tuh sebenarnya the Fed itu siapa? Apa yang Oh, uh, gimana tuh Mer? oke. Jadi The Fed itu adalah sentral banknya Amerika Serikat ya. Sentral bank Amerika Serikat yang tugasnya sama kayak sentral bank di negara-negara lainnya. Mhm. Yaitu dia tugasnya untuk overseeing kayak monetary systemnya, terus kayak meregulasi keuangan lah yang ada di negara itu gitu. Jadi dia tugasnya untuk ngeset nih kira-kira berapa banyak uang yang sepantasnya keluar ke ekonomi, atau berapakah rate untuk apa rate harga kayak interest rate-nya dari negara itu gitu. Jadi Oke, kayak seberapa banyak uang yang dikeluarkan ke ekonomi gitu bagusnya. Untuk ngeset oke. itu sih monetary flow-nya gitu ya. Setuju. Ha-ha. Ini kalau karena jadi tuh kalau the Fed itu bisa kontrol money supply, betul? Betul. Dia secara langsung dong berarti dia bisa kontrol inflasi juga, right? Mm-mm, Oke, terus dia betul. ekonomi supaya nggak terlalu lambat sama jangan sampai terlalu kecepatan, which is inflasi. Betul. Terus salah satu tools yang dia pakai itu adalah dengan dia naik turunin suku bunga, ngejagain suku bunga interest rate. Ya, terus Iya, makanya itu yang dibilang nih teman-teman kalau misalnya ada istilah hawkish sama dovish itu tuh adalah kalau hawkish tuh dibilangnya kan ini ya elang ya. Berarti kebijakan monetary policy-nya itu akan apa tuh istilahnya suku bunganya dinaikin gitu ya suku Mer. bunga dinaikin. Iya, kalau misalkan hawkish itu, iya seperti itu. Kalau dovish itu em, apa kebijakan ekonominya tuh lebih kayak mendukung gitu, lebih kayak ekspansif gitu. Untuk Mhm. mendukung ekonomi yang lebih ekspansif gitu, dia biasanya kayak dovish gitu dibilangnya. Sampai hati. Lebih Iya. dovish gitu. Ya. Iya. Right. Setuju. Mm-mm. Terus Mira sebetulnya kan dibilang nih, aku baca headline-nya dibilangnya Fed raises rates by half percentage, the Mm-mm. biggest hike is to fight inflation. Jadi the Fed Mm-mm. tuh naikin suku bunganya US itu sampai 0,50 dan itu adalah kenaikan suku bunga paling tinggi selama 2 dekade untuk Betul. nge-fight itu kalau kamu bilang benang merahnya tuh gimana sih Mir? Kenapa dia harus nge-stop inflasi dengan cara naikin suku bunga? Caranya kenapa bisa seperti itu? Oke, jadi seperti yang kita tahu dari kemarin, inflasi US itu kan udah tinggi banget. Dia tuh Yep. levelnya udah sampai ke 8%. Nah, Yes, ini tuh jauh di atas target inflasi yang diset sama The Fed. betul. Jadi, Hmm, kenapa, sorry? 40 tahun tertinggi. Iya, 40 tahun tertinggi. Jadinya, Gila. ini kayak harus kenaikan interest rate ini tuh emang diperlukan gitu untuk meredam inflasi. Mhm, Sebelumnya itu inflasi ini tuh dimulainya dari tahun mhm. 2020 sebenarnya. Jadi kayak dia udah mulai terlihatnya ada inflasi karena awalnya itu supply chain disruption yang seperti mungkin kita udah ketahui ya. Aha. Itu tuh awalnya gara-gara supply chain disruption. Mhm. Terus kemudian itu inflasi udah mulai terlihat, tapi The Fed ini masih ngelihat inflasi ini sebagai transitory. Tapi ternyata kok berkelanjutan gitu ya inflasinya. Iya. Terus jadinya mereka merasa ada kebutuhan lebih urgent gitu untuk naikin interest rate lebih cepat. Jadinya mereka sekarang naikin deh kayak 50 bips gitu per meeting ya. Karena Iya. biasanya itu 0,25 bips gitu. Jadi Mhm. ini lebih cepat gitu kenaikannya ya. Iya, betul. Kayak Gitu. ini. Jadi sebenarnya Jadi tuh gimana? awalnya dia tahan suku bunga itu zero beberapa tahun. Ya kan? Terus dia bilang, oh, Mm-mm. inflasinya cuma sebentar, dia bilang gitu kan. Kemarin Mm-mm. bilang tuh ini ya chairman-nya ya. Siapa sih Oh, tadi kan Jerome Powell. yang bilang transistor apa transitioner itu si ininya ketua The Fed-nya. Iya, Iya. si chairman-nya si Jerome Powell ya. Terus sampai tiba-tiba dia ngelambung terus naik apa per bulan naik terus sampai dia bilang oh nggak bisa nih ini harus. Dan cara yang dia lakuin itu apa dulu? Dia langsung naikin suku bunga atau dia gimana? Oh, jadi oke, gini mungkin ya kan kemarin itu
posisinya kenapa dibiarin aja kayak 0% terus, dan posisinya itu kemarin lagi ada ini berarti krisis ya karena pandemi. Itu sekarang Ya, pandemi. betul. Nah, yang dilakukan sama The Fed itu waktu itu dia ngeluarin apa, kayak menggelontorkan uang gitu ke ekonomi sebagai bantuan lah karena ekonominya tersendat karena si COVID-19. Betul. Jadi orang-orang tuh lebih banyak diberikan bantuan, lebih banyak social assistance segala macam karena dilihatnya apa, purchasing power masyarakatnya itu melemah nih, dan ini kan akan ini kan akan harming ekonomi mereka gitu, pertumbuhan ekonomi mereka akan kayak jadi turun gitu, kontraksi. Nah, jadi mereka bantuin uang, ngasih uang nih si The Fed ini ngasih uang bantuan gitulah ke ekonominya dengan suku bunga yang masih rendah juga. Jadi setelah kan harapannya setelah bantuan ini dikeluarkan oleh The Fed ke ekonomi akan kembali lagi kan, orang-orang akan mulai beraktivitas lagi, konsumsinya naik dan segala macamnya. Nah, itu mulai terjadi dengan apa namanya, COVID-nya udah mulai selesai, orang-orang udah divaksin, udah berani untuk purchasing lagi, kegiatan ekonomi udah jalan lagi. Jadi ini mendorong harga-harga apa namanya, harga-harga demand-nya naik. Jadi iya, mendorong harga-harga yang ada di pasar gitu. Karena orang-orang demand-nya udah mulai naik lagi, tapi pabrik-pabrik tuh masih tutup kemarin gara-gara ada COVID. Jadi apa? Jadi supply-nya itu belum bisa memenuhi demand-nya gitu. Jadi itu terjadi inflasi. Kan tadi dia udah bantuin ya, apa namanya? Dia udah bantuin dengan menggelontorkan uang itu. Terus habis itu ekonominya udah naik lagi. Terus ini mengakibatkan adanya inflasi gara-gara supply-nya nggak ketemu sama demand-nya. Terus yang harus dilakukan itu sekarang setelah bantuan ini yang diberikan sama The Fed ini selesai, mereka harus naikin suku bunganya untuk meredam apa namanya, meredam inflasi itu. Kenapa harus naikin suku bunga? Karena berarti The Fed itu mau membatasi keluarnya uang dan apa, membatasi kayak konsumsi gitu ya, mungkin kasarnya itu paling ujungnya itu konsumsi kayak orang-orang gitu, biar harganya nggak naik, harganya nggak naik terus gitu. Jadi kan biaya hidup kan kalau misalnya harga naik, jadi mereka mungkin bakal stop apa, belanja terlalu banyak gitu-gitu kali ya. Betul. Jadi inflasinya teredam gitu. Makanya biasanya itu stepnya dari ada bantuan, karena pandemi kemarin ada bantuannya itu selesai. Setelah selesai untuk apa, flourish di ekonomi lagi, interest rate-nya akhirnya juga dinaikin gitu ujung-ujungnya untuk akhirnya stabilisasi lagi biar harganya nggak kemana-mana gitu ya. Iya, betul. Oke, yang tadi kamu bilang itu dia open market, yang OMO itu bukan sih? Open market operation. Iya, semacam itu ya. Jadi kalau ada orang dikorek kalau misalnya aku salah ya. Pada saat pandemi kemarin itu Bank Sentral, The Fed, kalau di kita tuh Bank Indonesia ya. Di kita Bank Indonesia, betul ya. Dia ngebeliin obligasi atau US Treasury dari kepemilikan bank-bank itu. Jadi ada likuiditas yang pindah dari si Bank Sentral ini ke bank di masyarakat gitu kan. Nah itu dari pas dia beli USD ataupun bondsnya, itu pakai uangnya untuk diputerin sama bank jadi pinjaman masyarakat. Iya betul. Ya terus karena ditahan serendah-rendahnya, jadi orang ngelakuin pinjaman tuh gitu-gitu, ekonominya pulih, naik gitu kan. Nah terus pada saat terjadinya yang sekarang kondisi 8% itu jadi reverse lagi, iya nggak sih? Nah, jadi dia harus stop bond buying. Yang sebelumnya dia support tuh dia beliin tuh dia harus udah ini nih udah balik, dia stop beli. Terus akhirnya kondisinya adalah ya udah berpindah lagi tuh asetnya, iya nggak sih, dari yang yang sebelumnya dia support itu jadi dia nggak support lagi dan harus naikin interest rate untuk ngerem orang-orang ngelakuin.
kayak gitu. Iya betul. Tapi mungkin saat ini juga yang terjadi inflasinya karena supply-nya yang nggak ada sih. Jadi Oke, good point. eh, iya, karena kan kemarin itu yang terjadi yang awal-awal karena ini kan supply chain disruption gitu. Jadi supply-nya kurang karena waktu itu apa shippingnya itu halted karena ada pelabuhan yang tutup misalkan. Jadi pengirimannya nggak bisa secepat itu. Jadi um, kemarin itu inflasinya juga didorong sama dari supply yang kurang gitu. Jadi ada masalah di bagian supply-nya. Terus Iya. ditambah kalau sekarang itu waktu apa si supply chain disruption ini belum selesai, ada lagi masalah baru yang kemarin itu ada terjadi um, perang antara ini ya Rusia sama Ukraina. Itu Oke. kan bikin Ya. apa Tapi, uh, nah, bikin harga energi naik ya karena Rusianya itu adalah eksportir oil yang salah satu yang paling besar gitu di dunia. Jadi kan penggunaan energi penggunaan energi itu kan apa langsung dipakai sama masyarakat juga kan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang bikin inflasi juga ikut naik gitu sebagai salah satu apa namanya item dari penghitungan inflasi konsumen gitu. Jadi itu yang mendorong inflasinya, angka inflasinya juga naik. Salah satunya itu dari harga energi. oke. Karena kemarin itu kan banyak negara yang ngeboikot ini ya pembelian minyak dari Rusia karena Ya. karena iya karena sebagai apa ya sebagai sanksi gitu ya mereka melakukan apa penyerangan sama Ukraina gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu bikin inflasinya juga makin makin tinggi angkanya. Betul, betul. Correct. Hubungannya sama labor market tuh gimana? Kalau yang apa yang kalau bisa aku mention nih aku baca. Sebenarnya angka US job opening itu sekarang itu nih kalau dari newsnya New York Times itu dibilang sampai 11,5 juta di bulan Maret. Kan berarti ada pembukaan kerja nih di US 11,5. Terus dibilangnya unemployment rate-nya itu di angka 3,5%, kisaran sekitar 5,9 sampai 6. Orang yang lagi kerja di US itu ada 6 juta, terus pembukaan pekerjaan di sana ada sekitar 11,5. Ya kan? Tapi dimension ini kan membaik kan berarti ekonominya. Tapi ada labor ini, maksudnya kayak pembukaan job opening itu justru lagi nyari orang di sana. Kondisinya orang nggak mau kerja atau gimana di sana, Mir? Oh iya, tapi sebenarnya itu iya jawaban opening sebenarnya lagi buka karena apa kayak tadi itu apa ekonomi udah balik terus pabrik-pabrik udah mulai butuh labor lagi kan untuk produksi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan lihat dari apa unemployment claims per week itu dia juga udah turun banget. Glow sampai terendah semenjak tahun 70-an gitu. Jadi tuh sebenarnya sekarang tuh orang-orang udah mulai balik lagi untuk kerja gitu. Karena unemployment benefit-nya itu juga udah di-cut karena waktu pandemi itu lewat bantuan yang tadi diberikan sama pemerintahnya, dia naikin unemployment benefit tuh sampai tambahan 600 US dollar. Biasanya tuh rata-ratanya tuh kayak sekitar 300 US dollar gitu in average ya untuk per orang. Jadi waktu pandemi ditambahin 600 itu satu orang tuh kira-kira per minggu bisa dapat jadi jumlahnya tuh banyak gitu 4 kali lipat ya kan berarti ya 3 kali lipat. Terus kemarin unemployment benefits ini tuh udah di-cut programnya di bulan September 2021. Jadi orang-orang yang tadinya bisa kayak di rumah aja terus kayak bisa minta unemployment benefit terus tapi nggak kerja akhirnya kan harus terpaksa balik lagi untuk kerja kan biar dia bisa hidup lagi gitu. Jadinya itu deh apa sekarang orang-orang udah mulai kerja lagi terus kemarin tuh mereka juga produksinya kurang tapi apa konsumsinya mereka tuh juga tinggi. Itu juga salah satu ini sih pendorong inflasi di US itu. Mereka bisa bukan diam di rumah ya, mungkin kayak tanpa ada produksi apa-apa gitu,
mereka tetap bisa purchase karena masih disupport sama pemerintah gitu. Tapi sekarang kan udah enggak gitu. Oke. Jadi kemarin itu ya, belum normal tapi udah inilah ya, udah perbaikan untuk diri sendiri. udah. Oh, Iya, sekarang tuh ya labor marketnya juga udah perbaikan. Makanya The Fed juga udah lebih pede sekarang untuk naikin interest rate sebenarnya karena melihat orang-orang udah kembali lagi kok ke real economy gitu, kerjanya udah balik lagi. Oke. Tapi one question deh, Mir. Kenapa sih kenapa tuh kita jadi istilahnya kayak benchmarknya itu adalah US? Kenapa apa yang terjadi di US itu mempengaruhi kita gitu? Misalnya oh USD ini sekarang gara-gara keadaan inflasi di US itu secara nggak langsung kan dia mempengaruhi keadaan yang sekarang kejadian di Indo kan? Menurut kamu tuh apa kiblatnya kita? Oh kita harus melihat ke market US, why? Karena US itu ini ya berarti kan dia apa salah satu ekonomi yang paling besar gitu kan ya di dunia. Oke. GDP per kapitanya juga besar gitu. Jadi untuk jumlah orang yang ada di US dibandingin sama jumlah apa namanya kapital yang ada gitu, itu tuh sangat besar kalau dibandingin sama negara-negara lainnya. Jadi uang iya sih. Jadi biasanya uang itu datangnya itu dari negara yang ekonomi besar gitu, yang punya kapitalnya banyak gitu. Betul. Jadi iya, jadi kita ngelihat US terus sih, iya. Oke. Gitu. Mira, next question. Ya lumayan banyak pertanyaan nih, Mira. Berarti kan tadi kalau pertanyaannya kenapa inflasi bisa setinggi itu kan tadi bilang ya karena ada apa supply disruption, ya kan? Ya, terus oke, lebih banyak demand-nya daripada supply-nya karena sekarang ekonomi US sudah menguat. Itu orang udah kembali masuk ke lapangan pekerjaan. Terus dibilang perihal tentang ini nih kenaikan harga minyak. Kenaikan harga minyak. Oke, jadi tuh untuk perdagangan itu kontrak minyak West Texas itu 107, terus kalau minyak Brent itu di angka 108. Ya, naik sih, lumayan naiknya. Nah, kalau dibilang sebetulnya dengan kenaikan minyak ini juga naikin inflasi kan? Iya betul. Iya. Core-nya dia naik itu gara-gara kejadian perang itu. Krisis sama. Iya, salah satu pendorongnya itu ya berarti ya. Karena jadi supply yang biasanya Rusia ikutan supply minyak gitu ya, negara-negara yang membutuhkan, terus jadinya karena dia di ban gitu untuk ekspor, jadinya supply-nya berkurang jauh gitu. Jadi kan demand-nya tetap sama tapi supply berkurang, itu yang bikin harga naik gitu kan ya. Oke. Untuk tapi kalau dibilang teorinya kan kalau misalnya harga minyak naik terus semua di prices juga naik, itu keadaannya ini mempengaruhi Indonesia tuh gimana? Keadaannya Indonesia, yes, in a good way or in a bad way? Menurut kamu